Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini anak-anak akan melanjutkan materi pembelajaran di tema 6 ya, energi dan perubahannya, subtema 2 sumber energi, dan pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran 6 ya. Sebelum anak-anak belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, selesai berdoa, anak-anak siapkan peralatan belajarnya ya. Anak buka halaman 96 buku tematik ya. Di situ ada sebuah bacaan. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya ketika menonton televisi. Kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi ya. Kemudian perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut ya adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi ya. Buah yang jatuh ya itu kan bergerak, kemudian saat sudah berada di bawah kemudian berbunyi ya. Nah, itu adalah suatu perubahan energi. Oke, ini adalah contoh ilustrasinya ya. Ada seorang anak yang sedang menonton televisi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi, mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Ya, kalian tulis ya. Perubahan energi apa saja ya, mulai kalian bangun tidur ya sampai tiba di sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu. Coba cek tabelnya ya. Lihat tabel berikut. Ini tabelnya ya. Di halaman 97. Ini kolom peristiwa atau kegiatannya ya. Kemudian ini perubahan energinya. Di situ sudah dicontohkan satu ya. Seperti kegiatan pertama yaitu menyalakan lampu kamar tidur ya. Ini berarti kegiatannya mau tidur ya. Kemudian perubahan energinya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ini pada lampu ya. Dan anak lanjutkan. Ini berarti ketika bangun tidur ya. Nah, apa saja kegiatannya sampai berada di sekolah. Nah, kemudian perubahan energinya apa ya. Nah, begitu. Oke, lanjut di halaman 98. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi. Namun jika ada hak
maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan ya, atau yang harus dilaksanakan ya. Contohnya kita berhak menggunakan listrik ya. Setiap hari kita menggunakan listrik ya. Akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik ya. Itu adalah hak dan kewajiban kita menggunakan energi ya. Ini contohnya adalah listrik ya. Listrik itu kan kita sering gunakan ya setiap hari ya. Itu adalah hak kita ya. Kemudian kewajiban kita adalah ini ya, membayar rekening listriknya. Nah, untuk tugas kalian, ayo berdiskusi. Sekarang lengkapi tabel berikut, isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang terkait dengan penggunaannya. Diskusikan bersama temanmu. Ini ya. Ini ada kolom hak dan kolom kewajiban. Di situ sudah dicontohkan ya. Ini ada haknya, yaitu mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Ini adalah hak kita ya. Nah, maka kewajiban kita adalah terkait hal ini, yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan ya. Ini adalah kewajiban kita ya, menghabiskan makanan yang sudah kita ambil ya. Oke, lanjut. Lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Selesaikan soal-soal berikut, kerjakan di buku tugasmu ya. Ini ada latihan soal untuk kalian ya. Kita coba lihat. Kita langsung masuk ke soal yang kedua ya. Soal yang pertama itu salah ya. Kita langsung saja ke soal yang kedua. Soal yang pertama kurang lengkap ya. Maka langsung kita masuk ke soal yang kedua. Ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13:30 sampai 14:30. Ini berarti dari jam 1:30 ya sampai jam 2:30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai pukul 17:30 ya. Berarti ini Fahmi melanjutkan membacanya ya dari jam 5 sore ya, jam 5 sore sampai jam 5:30. Pertanyaannya, kapan Fahmi membaca lebih lama? Nah, kira-kira lebih lama mana ya? Ketika Fahmi membaca di siang hari ya, atau membaca ketika di sore hari. Kita hitung lamanya kegiatan membaca Fahmi pada siang hari ya. Nah, tulis dulu untuk yang siang hari dulu. Kita cari lamanya kegiatan, yaitu rumusnya diingat-ingat ya. Lamanya suatu kegiatan sama dengan waktu akhir dikurangi waktu awal ya. Ini anak-anak harus hafal rumusnya ya. Lamanya suatu kegiatan sama dengan waktu akhir atau waktu selesai kegiatan dikurangi waktu awal kegiatan atau waktu mau melaksanakan kegiatan ya. Oke, waktu akhirnya ini ya, selesai ya. Ini kan waktu selesai membaca pukul 14:30. Tulis ya, 14:30 dikurangi waktu awal nih ya, waktu awalnya ini ya. Pukul 13:30 dikurangi
pukul 13 lebih 30 menit. Oke, kita kurangkan ya. Oke, 0 kurangi 0, 0 ya. 3 kurangi 3, 0. 4 kurangi 3, 1. Dan 1 kurangi 1, 0. Maka ini jawabannya ya. 0 kurangi 0, 0. 3 kurangi 3, 0 ya. 4 kurangi 3, 1. 1 kurangi 1, 0. Nah, maka lamanya suatu kegiatan ya. Ini kegiatannya di siang hari ketika Fahmi membaca buku ya, yaitu 1 jam ya, 1 jam, menitnya 0, berarti 1 jam tepat ya. Nah, maka lamanya kegiatan membaca buku cerita di siang hari adalah 1 jam. Oke, kita lanjut kegiatan membaca buku di sore hari ya. Oke, tadi di siang hari, sekarang kita hitung yang sore harinya. Rumusnya sama ya, lamanya suatu kegiatan sama dengan waktu akhir dikurangi waktu awal ya. Waktu akhirnya berarti ini ya, waktu selesai membaca pukul 17 lebih 30 menit. Dan waktu awalnya ini ya, pukul 17 tepat. Tinggal kita kurangkan. Ya, ini hasilnya ya. 0 kurangi 0, 0. 3 kurangi 0, 3. 17 kurangi 17, 0 ya. Maka hasilnya ini ya, tidak ada 1 jam ya. Hanya 30 menit saja. Nah, lamanya kegiatan membaca Fahmi di sore hari adalah 30 menit. Nah, maka dari itu kita bisa tentukan ya. Yang siang hari 1 jam, yang sore hari 30 menit. Ya. Siang hari lamanya membaca buku 1 jam dan sore hari lamanya membaca buku 30 menit. Nah, kita bandingkan kapan Fahmi membaca lebih lama ya. Fahmi membaca lebih lama adalah pada waktu siang hari ya, yaitu selama 1 jam ya. Karena 1 jam itu lebih lama daripada 30 menit. 30 menit itu sama dengan setengah jam ya, separohnya berarti. Lanjut di nomor 3 ya. Ini caranya juga sama yang nomor 3 ya. Caranya seperti tadi sama ya. Anak-anak mencari kegiatan mana yang lebih singkat ya. Berarti yang kegiatan yang lebih cepat mana ya. Untuk nomor 3, anak-anak hitung dulu. Kegiatan ibu mencuci lamanya berapa jam atau berapa menit ya. Kemudian lanjut ke kegiatan menyetrika. Anak-anak hitung lagi ya. Kemudian dibandingkan ya, mana waktu yang lebih singkat ya, kegiatan mencuci atau menyetrika. Nah, nomor 4 juga sama caranya ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Itu adalah materi yang bisa Ustadz sampaikan di pembelajaran yang ke-6 ya. Tema 6, subtema yang kedua. Ucapan juga terima kasih kepada Bapak Ibu kalian ya, yang telah membimbing ya kalian belajar hari ini. Oke, jangan lupa sholat duhanya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.